Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan pekan ini, kita akan coba membahas atau mendiskusikan tentang ruang N Acholides ya, atau kita sebut ruang vektor ya. Nah, dalam ruang-ruang ini kita akan pelajari beberapa sifat-sifatnya ya, dan secara umum ya nanti akan kita pelajari beberapa vektor ya, yang ini kita akan coba apa itu vektor-vektor di Rn ya, atau kita sebut Euclides ini. Nah, secara geometri vektor-vektor di ruang 4 ya, atau ruang 4 dimensi dan seterusnya belum bisa kita gambarkan. Tetapi kalau untuk ruang vektor yang masih bisa kita gambar itu adalah ruang vektor 2 dimensi dan ruang vektor 3 dimensi. Ya, ruang vektor XY dan ruang vektor di 3 dimensi itu X, Y, Z. Nah, orang yang pertama kali mempelajari vektor-vektor di ruang Rn, di ruang bisa ruang setelah apa, bisa lebih ruang dari 3 ya, 3 dimensi atau seterusnya, itu adalah namanya Euclides ini. Sehingga vektor-vektor yang berbeda di ruang Rn dikenal dengan vektor Euclides ini. Sedangkan ruang-ruang vektor yang disebut ruang N Euclides ini. Nah, sedangkan ruang vektor disebut ruang N Euclides ini, contohnya vektor di ruang N Euclides ini adalah misalkan kita punya vektor A di mana komponennya A1, elemennya A2, A3 dan seterusnya sampai AN. Seperti halnya dengan ruang R2 dan R3. Nah, ada dua vektor U ya, U1, U2 sampai seterusnya UN dan V, V1, V2 dan Vn ya pada ruang Rn. Nah, dikatakan sama jika apa? Jika ruang vektor U dan V itu sama. U1 sama dengan V1. U2 sama dengan U2, U3 dengan V3 sampai seterusnya, UN sampai Vn. Nah, ada beberapa sifat yang berlaku dalam ruang vektor Euclides ini ya. Yang pertama adalah vektor U ditambah V akan sama dengan vektor V ditambah U. Lalu vektor U ya ditambah penambahan atau penjumlahan dari vektor V dan W itu sama dengan penjumlahan vektor U dan V ditambah dengan vektor W. Dan U ditambah dengan vektor 0 atau 0 ditambah vektor U sama dengan U itu sendiri. Nah, ketika misalkan vektor U dikurang plus minus atau dikurang ya, itu yakni adalah vektor U dikurang vektor U adalah 0 itu sendiri. Atau panjang dari K atau L dikali dengan vektor ya berarti sama aja panjang L kali K U atau KL U. Nah, atau mungkin misalnya kita punya suatu besaran skalar K ya, U tambah V. Berarti perkalinya U, KU dan KV ya, KU dan KV. K ditambah L berarti nanti U, KU ditambah LU ya. Nah, ini ada satu tambah U, berarti U. Sebelum melangkah lebih jauh, ada beberapa pengertian ruang Euclides ini. Berikut adalah beberapa operasi standar dalam ruang vektor Euclides ini, yakni kita harus tahu ada penjumlahan vektor ya. Kalau punya vektor kita jelas ya, berarti vektor yang sejenis itu U1 ditambah V1, U2 tambah V2 ya. Bukan U1 tambah V2, enggak. Jadi harus U1 ditambah V1. Lalu U2 ditambah V2 sampai UN tambah Vn. Sedangkan perkalian dengan skalar tinggal dikali. K-nya sembarang, ya bisa nilainya berapa saja. Berarti tinggal dikali K, U1, K, U2, sampai K, UN. Nah, kalau untuk yang perkalian dengan titik atau Euclidean linear product, ya, perkalian titik, ya, berarti nanti U1 V1 tambah U2 V2 tambah UN kali Vn. Nah, contoh teman-teman, kita punya vektor, ya, vektor U adalah min 1, 3, 5, 7. Dan vektor V adalah min 5, min 4, 7, min 1. Tentukan perkalian titik U tambah V. Ya tinggal dikali min 1 kali 5. Ya karena komponen X sama X. Ini Y dengan Y. 3 sama min 4. Ya. Z sama Z. Ya 5 sama 7. Ya di sini ada lagi komponen berikutnya setelah Z. 7 dikali min 1. Ya. Maka
maka dapatlah vektor perkaliannya adalah 1. Perkaliannya adalah 11 ya. Nah, bagaimana panjang vektor dalam satu ruang vektor Euclides didefinisikan dengan vektor U gitu ya, vektor U berarti dot vektor U dikali dot vektor U ya, diakarkan ya. Sementara kalau ada untuk jarak antar dua vektor ya berarti nanti apa namanya U1 dikurang V1 ya, U2 dikurang V2 seterusnya sampai UN dikurang Vn. Nah, ini sama bagaimana jarak vektor U dengan V ya, berarti nanti kita gunakan ya, yaitu adalah pengurangan dulu kan, tadi kan ini U diper 1, U2, V2 sama seterusnya ya, berarti nanti U1 dikurang V1 ya, dapatnya min 1. Nah, di sini 1 dikurang 2 min 1, 2 kurang 1 1, 3 kurang 1 2. Nah, udah dapat, baru nanti diakarkan, dikuadratkan min 1 kuadrat tambah 1 kuadrat tambah 2 kuadrat diakarkan. Ya, jadi akar 7. Nah, berikutnya adalah yang disebut dengan subruang. Himpunan W dari sebuah vektor V dinamakan subruang V jika W itu sendiri adalah ruang vektor yang ditutup terhadap operasi penambahan dan perkalian skalar yang didefinisikan pada V. Dengan demikian, syarat agar W dikatakan sebagai subruang dari V, maka ada syaratnya W itu tidak sama dengan ruang yang kosong itu, dan W-nya itu adalah bagian dari V. Dan jika U dan V itu berada pada W, maka U tambah V itu juga berada dalam W. Jika U berada di W, maka KU juga berada di W, di mana K-nya adalah suatu bilangan real. Contoh, tunjukkan bahwa himpunan W yang berisi sebuah matriks order 2x2 dan setiap vektor diagonalnya 0 merupakan subruang dari vektor matriks 2x2 ya. Contoh kita punya misalkan ordonya matriksnya adalah 0 kali 0 ya. Ya, berarti ini kita bisa jawab berarti W-nya itu tidak sama dengan jadi W-nya tidak sama 0 ya. Ya, itu bisa. Lalu jelas bahwa W itu ya bagian dari V ya, atau matriksnya 2 kali 2. Nah, bagaimana untuk periksanya? Ya berarti kalau diperiksanya kita sembarang aja. Misalnya kita punya vektor A, vektor B gitu ya. 0 sama A1, A2, 0 atau 0, B1, B2, 0. Ketika dijumlah berarti 0, A1, A2, A2, B2, 0. Maka telat A tambah B itu sama dengan W itu sendiri ya. Nah, lalu ketika misalnya dikali ya berarti ke A1 ke A2 juga bagian dari W. Jadi W merupakan dari ruang vektor matriks 2 kali 2. Nah, lalu periksalah dengan himpunan yang berisi semua matriks order 2 kali 2 dengan yang determinannya 0 yang merupakan subruang dari ruang vektor matriks 2 kali 2. Ya. Misalkan ambil sebuah matriks A-nya adalah AB 00. Jadi pilih A dan B-nya tidak sama dengan ya. Maka dapat determinannya kan adalah 0 ya. Kalau B juga sama, misalkan 00 BA berarti jelas 0. Nah, ketika misalkan kita tambah gitu ya, itu nanti AB BA ya. Nah, ketika determinan dia tidak sama dengan 0. Jadi dia itu merupakan bukan subruang karena tidak tertutup terhadap operasi penjumlahan. Ya. Nah, itu terkait dengan ruang vektor N Euclides ini. Ya, mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat atau berkaya lagi dengan contoh-contoh dari soal-soal yang lainnya. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.